Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semua. Yuk, kita hari ini mau sama-sama memuji Tuhan, tapi sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama menyiapkan hati kami untuk memuji Tuhan. Kiranya Tuhan pakai kami, Tuhan juga hadir di tengah-tengah keluarga kami. Biarlah Tuhan puji-pujian ini dapat menjadi suatu bentuk penyembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah adik-adik, kita mau bernyanyi sama-sama nih. Kita semuanya mau sama-sama melayani Tuhan, sama papa, sama mama, sama koko, sama cici, sama adik. Semuanya kita mau sama-sama melayani Tuhan. Yuk kita sama-sama bernyanyi, kita angkat pujian kita, semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyi sama-sama melayani Tuhan. Adik-adik, seperti kasih yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita, kasih itu gak boleh marah, kasih itu juga sayang kepada teman. Nah, sekarang kita mau angkat pujian kita, KASIH. Kita nih kan seringkali marah, kita juga sering membenci teman kita. Nah, itu semua sifat yang Tuhan tidak suka. Tapi Tuhan mau bantu kita nih, supaya kita menjadi anak yang lebih baik lagi. Tuhan akan rubahkan, Tuhan akan buang semua sifat-sifat yang jelek. Yuk, kita bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyi lagu sedikit demi sedikit. Demi sedikit, tiap hari, tiap
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah bernyanyi buat Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan pakai kami meskipun kami masih kecil, biarlah Tuhan di tengah usia yang masih kecil ini kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Adik-adik, jangan lupa ya, kita akan memberikan persembahan, minta tolong papa, mama, koko, cici, atau keluarga kalian yang lainnya bisa transfer persembahan ke rekening yang ada di bawah ini. Dadah! Shalom adik-adik semua, halo, apa kabar kalian semua? Sehat terus ya di rumah. Hari ini Lause Uci datang lagi buat bawain cerita untuk kalian semua yang tetap di rumah aja. Cerita hari ini diambil dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai dengan 13 tentang Daud diurapi menjadi raja. Oh iya, sebelumnya jangan lupa siapkan Alkitab kita dan juga hati kita untuk sama-sama dengerin firman Tuhan. Lalu semua tanya adik-adik semua nih, adik-adik tahu nggak apa itu gembala? Betul, gembala itu adalah orang yang mengembalakan hewan-hewan, domba, kambing, atau ternak-ternak lainnya. Gembala akan menemani domba-dombanya atau ternak-ternaknya untuk pergi ke padang yang luas untuk bisa makan di sana. Nah, gembala yang baik tentunya juga akan menjaga domba-dombanya dari hal-hal yang berbahaya. Adik-adik tahu nggak? Di Alkitab ada sebuah cerita di mana seorang gembala dipilih Allah untuk menjadi seorang raja. Apakah seorang gembala bisa menjadi raja yang baik? Kalau gitu, ayo kita dengerin ceritanya sama-sama. Pada waktu itu, Tuhan selalu menyertai Samuel. Samuel terus mendengar apa yang Allah perintahkan untuk Samuel lakukan. Ketika Samuel sudah tua, Tuhan berkata kepadanya, "Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Allah menghendaki Samuel pergi dan mengurapi anak yang telah Allah pilih. Samuel harus mengurapi salah satu anak Isai dengan cara menuangkan minyak dari tabung tanduk ke atas kepalanya. Pengurapan itu menjadi petunjuk bahwa dialah yang Allah pilih untuk menjadi Raja Israel. Samuel melakukan apa yang Allah perintahkan. Sesampainya Samuel di kota Bethlehem, ia langsung memanggil Isai dan juga anak-anaknya. Saat pertama kali Samuel melihat anak sulung Isai, Samuel berpikir, pastilah anak muda yang tinggi dan juga tampan ini yang akan dipilih Allah. Tapi Allah memberitahu Samuel bahwa ia tidak memilih anak sulung itu. Allah berkata bahwa ia tidak menilai seseorang seperti manusia menilai seseorang. Kalau manusia hanya menilai melalui penampilannya saja, tetapi Allah, ia melihat ke dalam dan juga menilai hatinya. Saat satu persatu anak Isai datang untuk menghadap kepada Samuel, Allah berkata kepada hambanya bahwa tidak ada satupun dari antara mereka yang akan dipilih Allah untuk menjadi raja. Semuanya ini tidak dipilih Tuhan, kata Samuel kepada Isai. Kemudian Samuel bertanya, "Inikah anak-anakmu semuanya?" Adik-adik, ternyata Isai
memiliki satu anak bungsu lagi yang namanya Daud. Nah, pada saat itu Daud sedang mengembalakan kambing dan domba. Samuel berkata, "Suruhlah orang untuk memanggil dia." Maka sebab itu, Isai membawa anak bungsunya untuk datang menghadap Samuel. Daud adalah anak gembala yang tampan dan juga baik. Jadi, Allah memerintahkan Samuel untuk mengurapi Daud, karena nantinya Daudlah yang akan menjadi Raja Israel. Maka, Samuel melakukan apa yang Allah perintahkan. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak, lalu mengurapi Daud di hadapan keluarganya. Nah, sejak hari itu, Roh Allah terus menyertai Daud. Kemudian Samuel kembali ke tempatnya dan juga Daud kembali mengembalakan domba karena belum saatnya untuk Daud untuk melayani menjadi raja. Sementara Daud menjaga ternak-ternaknya, Daud tahu bahwa Allah terus menyertai dia. Dan Allah juga telah memberikan Daud hati yang beriman, serta pertolongan untuk Daud, sehingga ia nantinya bisa menjadi raja yang baik. Adik-adik, yang Lause mau untuk kalian semua pahami adalah bahwa dengan kekuatan dan juga penyertaan Allah, kita pasti mampu untuk melakukan kehendak Allah yang menjadi panggilan kita, meskipun kita masih kecil. Dari firman Tuhan yang sama-sama kita dengar tadi, Lause ada pertanyaan buat kalian semua. Pertanyaan nomor 1. Bagaimana cara Allah memilih Daud? Nomor 2. Apa yang Allah lihat saat Allah memilih Daud? Pertanyaan nomor 3. Siapa yang memberikan Daud hati yang beriman? Pertanyaan nomor 4. Siapa yang memberikan Daud kekuatan dan kuasa? Pertanyaan nomor 5. Siapa yang memberikan kita kekuatan dan juga kuasa untuk menaati dan juga percaya kepada Raja Yesus? Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Yesaya 41 ayatnya yang ke-10b. Sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Sampai di sini dulu ya cerita Lause hari ini. Lause harap kalian tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah aja. Sebelumnya, ayo kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah datang ke dunia ini sebagai juru selamat kami. Tuhan, berikan kami kekuatan dan juga pertolongan sehingga kami bisa menaati setiap perintah-perintah-Mu. Terima kasih Tuhan sudah hadir dalam hati setiap kami. Terima kasih ya Tuhan untuk juga firman Tuhan yang boleh kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.